Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, dan semuanya tokoh masyarakat Desa Mojo Santren yang senantiasa kami taati, segenap para anggota Jamiyah Yasinal Muhsinin yang telah berkenan hadir di dalam majelis ini. Semoga semua anggota Jamiyah Yasinal Muhsinin, baik yang hadir maupun yang belum hadir, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Terkhusus bagi Sahibul Bait Bapak Haji Muhammad Nafi dan keluarga, semoga apapun yang telah disedekahkan pada malam hari ini betul-betul diganti oleh Allah dengan ganti sebaik-baiknya pengganti. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak Jamiyah Yasinal Muhsinin, di malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, yakni di sini dibaca aurat-aurat, dibaca Al-Qur'anul Karim, dibaca sholawat. Ini berarti di malam hari ini kita sudah lengkap paketnya. Kalau beli paketan pulsa itu sudah lengkap, sudah ada paketan wifi-nya juga. Jadi ada wiridnya, ada nopo sholawatnya, Al-Qur'anul Karimnya ada, Yasin, ada majelis taklimnya juga yang sekarang berlangsung insya Allah. Maka beruntung sekali bagi kita yang ditakdirkan ikut di Jamiyah, insya Allah yang Jamiyah ini berkah ila yaumil qiyamah. Dan perlu kita tahu bahwasannya ruknun min arkanis sholah, salah satunya adalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu rukun yang termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Syarat mengucapkan itu minimal telinga kita mendengarkan sendiri. Lalu bagaimana ketika di keramaian cara membaca Fatihah? Kita kira-kirakan. Seumpamanya kita sholat di masjid yang dekat dengan jalan raya, okay? Maka cara untuk membaca Fatihahnya ya tidak terus dikeraskan sampai keras banget gitu. Yang penting kira-kira saya biasanya baca seperti ini, telinga saya dengar gitu. Nah, ini tata caranya. Ruknun min arkanis sholah, yakni Fatihah. Maka bagi kita ini harus memperbaiki bacaan Fatihah terutama, karena ini akan menjadi penentu sah dan tidaknya sholat kita. Maka bagi kita yang punya kesempatan untuk belajar, dipelajari lagi Fatihahnya. Untuk membaca Fatihah itu kadang-kadang beda-beda caranya. Tidak apa-apa, beda-beda tidak apa-apa. Yang penting punya sanad masing-masing, punya guru masing-masing, tidak asal-asalan membaca. Maka tidak apa-apa, saya bacanya seperti ini. Apakah boleh? Boleh, kalau memang ada gurunya, ada sanadnya. Karena Al-Quran itu diturunkan bis sanad. Al-Quran itu tidak langsung oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Lah ini sirinya, Al-Quran diturunkan melalui dibawa oleh malaikat Jibril. Apakah Allah tidak mampu memberikan kepada Nabi Muhammad langsung? Ya mampu banget. Tapi itulah edukasi kepada kita, pelajaran bagi kita bahwa sesuatu itu butuh namanya sanad. Agar supaya terjaga sesuatu yang kita baca dalam Al-Quran ini, maka kita butuh sanad pembacaannya.
membutuhkan guru yang betul-betul guru itu memiliki sanad ke atas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya, karena ini menjadi penentu keabsahan sholat, maka selayaknya bagi kita yang mungkin ngapunten, merasa di bacaan kita ragu, iki wis bener apa urung, monggo ditanyakan kepada para ahlinya. Di sini ada Ustadz Haji Ridwan, ada Ustadz Hasan Jazuli, niki tiang alim-alim niki Pak, tiang LBM, Lajnah Bathul Masail, buatan kemen-kemen Lajnah Bathul Masail itu, yang sekarang masih viral dengan hukum haram son horeg ini kan, produknya apa namanya, itu hukum yang mencetuskan adalah LBM. Niki tiang alim-alim, monggo jangan belajar, jangan malu karena muda terus malu boten usah. Karena pada hakikatnya belajar itu tanpa melihat umur. Yang dilihat adalah keahliannya dan keilmuannya dan sanadnya. Insya Allah niki sanad ilmunya luar biasa. Maka tidak apa-apa seumpama ragu dengan bacaannya, apakah sudah benar seperti ini, apakah tidak, monggo ditanyakan kepada ahlinya. Ada Ustadz Basyiruddin, orang alim semuanya niki. Maka bagi kita ini hati-hati ya. Ada dua jahil macamnya. Orang nyun sewu. Orang bodoh itu ada dua macam. Ada bodoh yang memang dimaafkan dan di ngapura dosane kali pangeran. Ada yang bodoh memang itu sebuah dosa. Yang pertama adalah jahil ma'dzur namanya. Ini orang tidak tahu tapi dimaafkan oleh Allah. Karena satu, mungkin dia jauh sekali dengan ulama, rumahnya terpencil di tengah hutan hingga tidak bisa bertanya pada siapapun, dia tidak bisa mengakses apapun, maka namanya jahil ma'dzur. Yang kedua adalah jahil yang memang dia punya kesempatan, dia punya waktu untuk bertanya, tapi dia tidak gunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik, hingga akhirnya dia tidak mengerti tata cara membaca Fatihah dengan yang baik dan benar. Akhirnya dia fatal dalam sholatnya, maka ketidaksahan sholatnya ini dianggap dosa. Karena dia punya kesempatan, dia kalau mau tanya pada orang alim itu gampang, mau duduk bersama orang-orang alim gampang, tapi dia tidak mau karena mungkin gengsi dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya Fatihah niku Masya Allah ya. Ada kurang lebih 8 penamaan suratul Fatihah niku. Ada dinamakan suratul Fatihah itu adalah suratul Nur, surah yang bercahaya. Kenapa disebut suratul Nur? Karena ditulis di Lauhil Mahfuz, setiap ayatnya itu bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis di Lauhil Mahfuz. Niku mengeluarkan cahaya, maka disebut suratul Nur. Ada lagi yang dinamakan suratul Fatihah adalah suratul Syafi'ah wa suratul Syafi'. Surat-surat yang betul-betul menjadikan penyembuh. Fatihah niku tergantung panjenengan dibuat apa. Ada orang sakit dibacakan Fatihah, insya Allah kalau yakin, kalau bacaannya betul, insya Allah betul, insya Allah sehat orangnya. Dan ada juga suratul Waqiyah, surat menjadi tameng, penjaga bagi kita. Kalau kita sering membaca suratul Fatihah, maka ini akan menjadi tameng kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak sekali contohnya nih, banyak sekali. Maka oleh karenanya suratul Fatihah ini sangat penting kita tasheh lagi, kita belajar lagi. Memang kelihatannya gampang ya, karena semua orang itu hafal. Insya Allah kalau orang muslim itu rata-rata 99,9% itu hafal suratul Fatihah. Tapi belum tentu hafalnya ini sudah sesuai bacaannya yang benar atau belum. Maka oleh karenanya dalam kesempatan ini kami mengingatkan pribadi kami dan juga mengingatkan para jamaah untuk
senantiasa memperhatikan bacaan Fatihah ini dengan cara kita gurukan lagi. Kalau dulu memang kita belajarnya hanya di Google atau belajarnya hanya kerungu-kerungu, mari mumpung ada teman-teman kita yang mampu memberikan pembelajaran itu, mari kita datangi. Karena sesungguhnya kita mendatangi orang alim itu Masya Allah Pak, ibadah. Khidmah dumateng para alim itu ibadah. Ini kita dawe Syekh Ahmad teng Imam kitab Iqazul Himam niku diterangkan bahwasanya khidmatus syuyukh qurbatun azimatun wa manqabatun jazimatun. Jadi melayani, mendekati, cinta kepada ulama, orang-orang soleh itu ibadah yang sangat agung pahalanya. Dan wa manqabatun jazimah, dia selain mendapatkan pahala yang besar juga mendapatkan posisi atau derajat yang tinggi. Mesti beda nggih, orang yang cedek karet yang alim dan jauh dengan orang alim itu beda sekali. Tingkah lakunya, cara berpikirnya, cara bicaranya beda semuanya. Ini masih dekat saja ya, belum menjadi ulama ya. Cedek dengan ulama niku pun Masya Allah, keranten dia mendekati orang-orang yang soleh. Maka oleh karenanya jangan sungkan-sungkan kita belajar, karena belajar itu tidak ada waktunya ya. Los mulai lahir sampai terkubur badan kita di dalam tanah. Maka jangan sampai jadi penyesalan. Saya mengingatkan diri saya pribadi, jangan sampai saya ini menjadi penyesalan hingga ingin belajar kalau saya sudah tidak bisa apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya pada kesempatan kali ini mari kita berdoa supaya kita itu betul-betul oleh Allah ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang cinta dengan ilmu, hamba-hamba yang mencintai orang-orang yang punya ilmu, hamba-hamba yang mencintai dan taat kepada orang-orang yang membawa warisan Nabi Muhammad SAW. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, hanya itu. Mugi-mugi ada manfaat dan barokahnya untuk saya dan panjenengan semuanya. Tentunya supaya kita semuanya ini dan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.